Jadi walaupun jaraknya nggak jauh 1 meter dari si siapa namanya Mas Bendol ini, dari si guide kita yang kedua, langsung ditarik badannya, tarik sini. Itu batu kalau misalnya 1 detik atau 2 detik aja salah perhitungan itu kena sirosi. Ada beberapa teman-teman rangernya dia itu pernah naik atas dengan baju oranye kan, brok dia siap mau evakuasi orang. Ada apa gitu. Ada korban dia bilang. Di mana? Itu di Pasar Bubrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Mang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue nih udah ada Bang Ganis. Waduh, Abang ketemu lagi nih, mantap. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah nggak turun berok Bang. Aduh, jangan dong. Jangan. Jangan. Ini pasti selalu ready kan? Oh selalu. Buat apa? Itulah pokoknya. Oke. Jadi teman-teman semua, Bang Ganis sudah pernah bercerita di gunung mana tuh Bang? Itu kemana, Gunung Salak itu. Gunung Salak gitu kan saat pendidikan dasar, dan salah satu temannya itu ternyata mengalami turun berok. Ya. Itu endingnya itu kalau gue bilang ngehe juga tuh. Membagongkan gitu. Gak ketebak bener kira-kira gue apa nih, tarik. Ternyata itunya ketarik ya Bang. Iya. Tapi udah sehat ya sampai sekarang kan ya? Udah sehat. Gak turun-turun lagi kan? Udah naik terus karena bisa selempangin ke atas sekarang ya. Perang sarung kan cepok gitu. Biar gak penasaran ya di sini nih. Iya. Wah, di sini dari pojok sebelah kiri nih atau mungkin di bawah video deh. Oke Bang, kalau video pertama itu di Gunung Salak. Betul kan? Pada kesempatan kali ini Bang, Abang pengen ceritain di gunung mana nih Bang? Sebenarnya ini salah satu pendakian teristimewa saya ya. Karena waktu itu kita ngedaki bersama teman-teman saya 8 orang, 7 orang ini dari Malaysia. Itu kita mendaki 2 gunung Merapi Merbabu dalam waktu 2 hari. Merapi Merbabu dalam waktu 2 hari. Ya. Itu ngecamp atau enggak? Kalau kita nyebutnya tektok ya. Kalau sekarang mobil tektok lah ya. Iya. Oke. Tahun 2013, 7 orang itu orang Malaysia gitu kan. Berarti kalau Merapi Merbabu berarti Abang Merapinya lewat New Selo, Merbabunya lewat Selo. Iya, betul. Karena dekat cuma gitu doang tuh. Iya, tetanggaan doang itu dia. Iya, berarti ada dekat bawah kaki New Selo itu ada penangkaran sapi, susu perahnya enak itu Bang. Aduh, kalau yang sapi yang di situ kalau masih mentah saya nggak suka ya. Cuma kalau yang udah matangnya tuh enak juga, apalagi yang tanda kutip. Oh iya. Skip. Asik. Oke Bang, kalau boleh tahu lagi nih Bang, saat pendakian ke Merapi dan Merbabu gitu kan, ngalamin kejadian apa sih Bang? Intinya aja nih Bang. Intinya sebenarnya berkali-kali ya, itu ada hal yang di luar entah si Nurul atau apa gitu lah ya. Jadi kita tuh sempat diikutin juga oleh salah satu dari sosok kerajaan. Nah, kita nggak tahu kerajaan apa. Itu yang pertama. Yang kedua juga teman saya hampir mati ketiban batu dari puncak Merapi. Itu hampir nyaris sekali itu. Beberapa detik aja. Udah. Ya mungkin sampai saat ini saya nggak bakal ketemu lagi ya, tuh nggak bakal komunikasi dengan dia. Gitu. Oke, nah yang di kerajaan tuh maksudnya kerajaan yang di Merapi apa di Merbabu nih Bang? Ini di Merbabu. Oh tuh yang kerajaan tuh di Merbabu. Iya. Yang kasus di kejadian di Merapi itu peristiwanya itu temen Abang hampir benar. Jadi dia hampir kena longsoran batu besar, bongkahan batu besar. Yang kedua, pada saat itu juga tuh kita melakukan kayak evakuasi. Jadi evakuasi ada ya korban. Dari puncak Merapi ada insiden tentang dia sendiri, akhir tangannya patah,
Nah kita ikut evakuasi sampai ke kaki gunung. Oke, nah itu mungkin pelajaran juga tuh yang masalah yang tangan patah itu kan pasti di si pendaki ini bikin ulah. Betul. Tapi gue sih belum tahu, gue nebak aja nih, Berarti Merapi dulu tuh bang? Itu waktu kita berangkat tuh Merbabu dulu. Oh Merbabu dulu, Iya. baru ke arah Merapi. Ke Merapi. Oke, ini seru juga sih. Kalau bahasa anak-anak gunungnya tuh double M. Wah, Iya. kan? Merbabu Merapi, ya kan? Iya. Bener double M ya? Iya, emang double udah, M ya. cukup aja itu udah. Iya. Kalau triple S, Slamet, Sindoro, Sumbing, Iya. 4S, Tambin, Sumar. Betul. Ya kan? Masuk. Nggak usah pakai A sama itu ya. Iya, enggak. Kalau A udah Adi Wijaya panjang. Oh panjang, jangan A sama Wijayanya. Iya, gitu. Oke, tahan dulu kali Bang Anis. Siap. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Seruput dong. Siap. Itu dulu. Seruput dulu. Oh gini ya. Gue lupa mulu nih kayaknya. Seruput dulu. Oh gitu ya. Sedap. Oh gitu. Kopinya mantep. Beneran Bos. ada kan? Ada bener, panas bener ada nih. Wah, tuh dia. Oke, kita langsung aja sikat. Jadi awalnya teman saya ini menghubungi saya. Teman-teman dari Malaysia itu 7 orang. Di sini ada Dayat, saya samarkan aja namanya ya. Terusnya ada si Tria juga ada, terusnya ada si siapa namanya Fajar, terusnya ada dan satu perempuan sebenarnya. Oh, satu perempuan. Yang namanya laki-laki gitu ya. 6 laki-laki, satu perempuan. Satu perempuan ini kita sebut namanya Rosi ya. Rosi. Jadi ceritanya mereka nih ngubungin saya, si Rosi ini ngubungin saya kalau dia punya rencana trip untuk mendaki Gunung Merapi dan Merbabu. Nah, akhirnya kita komunikasi nih, kita jalan komunikasi kira-kira kapan. Dia bilang, oke, mungkin sekitar September lah. Kalau nggak September ya mungkin Oktober, dia bilang kayak gitu. Oke, kita tunggu aja waktunya. Kira-kira kapan nih kita bisa realisasi lah acara tersebut. Singkat cerita, saya nggak tahu mau kemana, mau hubungin siapa. Di sana saya harus ketemu siapa, saya nggak tahu. Saya searching lah dulu saya masih main Facebook juga kan. Akhirnya di Facebook itu nggak taunya saya dapat satu nama. Namanya Mujizat Merapi. Mas Muji mungkin kalau nonton, ya. Mujizat Merapi itu namanya Muji. Mujizat Merapi, namanya Muji. Oke. Itu. Akhirnya saya komunikasi lah di Facebook dengan dia, kita kontak-kontakan tukar nomor telepon juga. Setelah itu ya kita udah menentukan tanggal yang mau diadakan pendakian ini. Kita cerita saya dari Jakarta, itu dari Bandara Soekarno-Hatta, saya langsung naik pesawat ke Jogja. Waktu itu masih ke Adi Sucipto. Belum ada itu belum ya? ada YIA sekarang, Jakarta International Airport yang di Kulon Progo belum ada tuh, karena dulu masih di Adi Sucipto. Nah teman-teman yang dari Kuala Lumpur ini dia direct dari Kuala Lumpur langsung ke Adi Sucipto juga. Setelah sampai, jadi teman-teman ini saya ajak ke rumah nih, rumah bapak saya yang berada di Sulomartani Keringinan. Nah kebetulan memang rumah itu rumah kuno. Rumahnya itu kurang lebih ya udah hampir 80 tahunan. Sampai sekarang pun masih berdiri juga. Dan dulu singkat cerita ya rumah ini dulu sempat dijadikan markas oleh tentara Indonesia pada saat agresi militer Belanda yang kedua di Yogyakarta. Dan rumah-rumah ini udah ada prasastinya juga, di depannya udah disahin juga. Akhirnya teman-teman ini dari Bandara Adi Sucipto saya bawa ke rumah. Nah di rumah lah saya kenalkan bapak saya, habis itu mereka pada taruh tasnya juga.
tanah rotas semua, ya mereka nanya muter-muter, wah rumahnya unik juga gitu kan. Ada namanya satu nih, bapak-bapak, dia tim pendaki kita juga, keliling foto-foto, dan juga setelah itu kita bikin apa ya, ibaratnya kalau kata sekarang mah taktik dan strategi, taktik jangka pendek, strategi jangka panjang. Jadi kita nyusun rencana dulu, kita plan A-nya seperti apa, rencana kita mau gunung mana dulu. Setelah itu kita mau ketemu dia, terus dari sini ke sananya mau naik apa. Nah itu kita bener-bener ya kita komunikasikan, kita rencanakan, kita planning. Esokan harinya dari rumah saya ini, dari rumah bapak saya kontak ada tetangga, dia punya mobil waktu itu Avanza. Mobil Avanza datang ke rumah, kita udah janjian, rencananya kita mau berangkat. Jadi tuh kita dini hari tuh jalan. Carrier semua ditaruh di atas mobil, kita ikat semua kan, ada bawa tali itu loh. Tali tambang. Ada yang buat truk body harness itu. Oh, webbing. Jadi kita ikat pakai webbing semua di atas karena kalau taruh di dalam nggak cukup orangnya. Setelah itu kita jalan, singkat cerita sampailah kita ke rumahnya si Mas Muji nih, atau kita disebutnya Mujizat Merapi. Di situ kita ketemu sama anaknya, ketemu sama ibunya, ya kita ya biasalah sebagai tamu ya kita ya berkenalan, terus juga mereka juga ramah sekali. Akhirnya kita dimasakin juga pagi-pagi itu, dimasakin sama dia perkarangan belakang dia itu dibikin kebun. Nah kebunnya itu baru disajikan lah buat hidangan kita, buat ngisi power dulu pagi-pagi karena kita udah mau rencana trek Merbabu. Setelah itu kita berangkat ke arah Merbabu itu sekitar pukul 6. Setelah barang-barang udah kita packing semua, jadi kita tuh hanya pakai D-pack karena kita rencana hanya mau tektok aja. Jadi kita pagi berangkat, sampai di puncak siang, bisa turun lagi. Kita hanya itu aja. Karena beda sekali dengan pendaki Indonesia ya, pendaki lokal. Kalau mereka kita kan lebih senang ya. Ya kita stay dulu lah, kita camping dulu. Kalau mereka enggak. Karena mereka waktunya mepet juga, libur dia nggak bisa lama-lama juga. Akhirnya kita punya keputusan ya udah kita bolak-balik tektok. Tapi gimana caranya bisa mendaki di 2 gunung dalam waktu 2 hari. Singkat cerita sampailah kita sampai di itu gerbang Selo. Nah di Selo waktu perjalanan sih kita pakai mobil losbak biasa, mobil losbak. Terusnya kalau untuk simaksi atau tiket masuk atau apa, semua udah ditanggung atau udah di cover oleh Mas Muji nih. Mas Muji udah ngurusin semuanya. Habis itu kita dikenalin lagi namanya Mas Bendol nggak salah, saya lupa namanya. Jadi ada 2 guide, yang pertama Mas Muji, yang kedua Mas Bendol ini. Setelah itu ya pada pagi itu ya kita udah untuk diisi D-pack ini itu cuma kita ada makanan kayak lontong, bukan kalau di kita misalnya lontong ya. Tapi itu isinya abon, isinya telur. Jadi in case kalau pada lapar saat perjalanan, kita tinggal makan sendiri aja. Jadi kita nggak perlu masak, kita nggak perlu kita nggak perlu. Jadi cuma bawa kompor kupu-kupu ya. Kompor kupu-kupu, terusnya sama 2 tabung. Nah, terus sama ya air kita bawa secukupnya. Kalau saya waktu itu di Merbabu ini cuma bawa tas lempangan, terusnya cuma air yang 600 mili, jas hujan plastik yang sel pakai. Habis itu ya senter, cuma peralatan standar doang sebenarnya. Ya kita jalan waktu itu cuacanya cerah, alhamdulillah cerah, semua normal. Kita mendaki Selo ya, kalau mereka memang langkah mereka cepat-cepat semua. Memang rata-rata mereka tuh hobi lari juga, terus berolahraga juga dia hobi banget, beda sama kita kan. Kita kadang berapa langkah break, ya siap, break gitu kan. Karena mereka senang olahraga dan nggak ada yang ngerokok kecuali saya dan guide saya ini. Kita sampai di pos 2. Sampai di pos 2, setelah itu ya kita bongkar makanan masing-masing, ada ngemil-ngemil coklat. Terusnya ada yang bawa, sama tuh dibawanya tuh ikan sotong. Nah, ikan sotong kering yang udah digoreng. Nah, mereka tuh makan itu.
Maka karena dia bilang buat stamina, buat apa gitu. Setelah itu kita jalan, nggak lama kita istirahat, lanjutin lagi perjalanan. Kondisi waktu itu masih mau hujan sebenarnya, mau hujan. Cuma kita lihat tuh di situ angin tuh di atas tuh cepet banget. Karena kita tahu dari mana awannya tuh kan geraknya cepet banget. Setelah kita lihat nih awan nih kayaknya di atas nih mau ada badai nih. Nah kata si Mas Muji nih, karena Mas Muji dia udah familiar banget dengan kedua gunung tersebut. Saya itu mendingan kita tunggu dulu di sini. Nanti kalau misalnya awan ini udah berlalu atau udah menjauh dari lokasi itu, baru kita jalan lagi. Oke. Karena mungkin dia udah familiar dengan lokasi, kita nunggu lah, kita stay dulu, ya kita foto-foto dulu apa. Singkat cerita setelah semua udah berlalu kita jalan sampai Sabana 1 aman, tiba di Sabana 2. Pas kita datang ke sana itu tenda pada porak-poranda semua. Tenda hancur semua punya para pendaki yang pada camp di situ. Datanglah kita, rombongan kita yang tanpa berdosa datang gitu kan. Sampai lokasi si Mas Muji ngomong dengan bahasa Jawa ya, intinya ada apa? Nah si pendaki ini bilang, ini Pak, tadi ada badai. Badai apa? Sini ada badai tadi kenceng, badainya sampai muter-muter di situ. Akhirnya kita sempat mengabadikan momen itu. Jadi si kita sebut nih Pak Azhar ini dia mengabadikan momen saat setelah pasca badai di Sabana 2. Emang kita ya nggak banyak foto juga di sana karena ngejar waktu, karena kita udah punya planning, punya target. Tapi alhamdulillah para pendaki sono semuanya aman-aman, nggak ada yang ya terluka atau apa, nggak ada. Cuma yang pasti tendanya flash itu pada terbang atau pada apa, jadinya pakaian mereka tuh tas carrier itu basah semua. Terusnya setelah waktu kita meninggalkan dari tim yang pendaki yang ngecamp di Sabana 2, kita lanjut perjalanan lagi. Itu tuh memang treknya jalur cacing tuh, kalau dari bawah lihatnya wah itu udah kelihatan tuh, udah pasti kebayang, ini udah jalanan kayak begini, mana rumput-rumput kecil-kecil semua kan kelihatan banget, kalau nggak kelihatan vegetasi hutan rimbunnya. Kita jalan, sambil jalan kita foto untuk mengabadikan momen ini. Memang Merbabu tuh indah, bagus banget. Lagi pas waktu setelah cerah itu bagus banget. Terus setelah sampai ke puncak, jadi ada puncak bayangan atau apa gitu kan lah ya. Nah, habis itu ada kita sedikit turun ke bawah. Turun ke bawah tuh ada namanya tuh Puncak Genteng Songo itu. Puncak Genteng Songo karena tuh batunya itu ada 9 kan. Walaupun sekarang batunya kalau nggak salah udah nggak ada 9 yang kita temuin tuh, cuma ada tinggal berapa, 7 atau berapa saya lupa. Jadi di dalam batu itu teman saya ini kita sebut namanya si Dayat ini. Dayat ini ngeliat nih batu. Wih ada airnya. Jadi ada beberapa batu. Nah yang batu yang pertama ini sama dia ada airnya, dikobok-kobok lah sama dia. Wih airnya bersih, airnya bening gitu kan. Ya mungkin nih karena air hujan atau air apa. Nah yang di batu kedua pas dia pengen lihat. Jadi batunya itu kan karena belum ada disentuh atau apa kan nggak bergerak gitu. Nah pas dilihat di dalam batu itu, jadi dia tuh kayak ngelihat di samping dia, di belakang itu kayak ada gambar sosok prajurit kerajaan. Dia kaget dong. Tuh coba macam ini siapa ini? Nah dia pakai bahasa Melayu Malaysia sana. Lah apa ya, nggak ada apa-apa. Ini aku lihat ini kok ada orang nih. Ada korang, dia bilang, ada korang di sebelahku. Tak ada. Udah, dia kaget di situ. Dia kaget, sempat diam. Dia nggak habis pikir, dia ngomong lah. Sama si Mas Muji ini. Kebetulan Mas Muji masih lagi ngobrol-ngobrol. Itu saya lihat ada orang, tapi kayak sosok prajurit, dia bilang. Sosok prajurit dengan mahkota kecil di sini. Cuma dia nggak lihat dia sedang bawa apa, bawa tombak atau bawa apa, dia nggak lihat. Cuma lihat dari muka aja, dia bilang seperti itu. Tanyalah Mas Muji, Mas, ini ada cerita apa? Cerita apa di sini? Dia bilang. Dulu ada sejarah apa di sini? Mas Muji bilang, wah ini nggak ada apa-apa kok. Udah nggak usah mengada-ada. Mungkin udah kecapean juga karena kita ngejar waktu harus sampai puncak.
Nah singkat cerita kita lanjutin lagi dari Batu itu jalan benar-benar sampai puncaknya, puncak Genteng Songonya nih, puncak Genteng Songonya. Karena waktu lihat batunya itu dari puncak Genteng Songo itu sebenarnya di bawah sini batunya tuh ada apa nama jalan lagi. Pas sampai puncak ya kita sempat foto-foto dulu lah di situ. Kita berlapan foto-foto. Terusnya juga sama guide-nya juga ikut foto juga Mas Bendol ini. Kalau si Rossi ini dia punya trademark ya tanda lah kalau dia sampai puncak atau sampai ke titik tertentu dia pasti satu tuh akan mengangkat kakinya tangan ke atas gitu foto dari belakang. Nah pas waktu di foto dari belakang itu nah si Dayat ini bilang Rossi itu ada macam orang lain itu sebelah kau itu dia bilang. Apalah tak ada orang dia ngadep ke arah Merapi jadi fotonya ngadep arah Merapi. Dia bilang di situ itu ada itu orang yang kulihat tadi dia macam kayak pakai baju kerajaan macam pakai baju istana tapi dia pakai selendangan tanpa tanpa baju dia bilang dia nggak pakai baju terus tanpa alas kaki juga dia bilang itu ada sebelah kau itu apa kau lah jangan meracau lah kau dia bilang gitu jangan ada mulut kamu jangan ngomong macem-macem lah memang nggak ada siapa-siapa di situ cuma ada sendiri doang. Dan kebetulan sih cuma ada di puncak itu cuma ada sekitar 14-15 orang dengan pendaki lain. Karena yang lainnya itu pada terjebak yang tadi di Sabana 2 karena badai tadi. Ya. Setelah itu ya di puncak kita selama 1 jam lah. Karena udah siang nyampe di puncak itu jam 12-an kita jam 1:30 2. Karena udah panas. Matahari udah terik banget. Turun. Nah, kita turun. Nah pas di jalan ini si Dayat ini jatuh ke sandung. Dia sangkanya itu ada si Fajar belakang nih. Lah kau malah tendang aku. Enggak aku tidak tendang kamu dia bilang kan karena jarak kita kan satu orang tuh hampir 2 meter kan nggak dekat juga nggak dekat juga nggak jauh juga kita jaraknya memang ngambil jaga posisi aman juga. Nah jadi ketanya apa Yat yang kau ini Yat yang kau rasakan. Dia tuh kayak macam kalau orang disengkat kakinya itu belakang. Nah itu yang jadi masalah. Lah enggak, aku bilang. Orang si Fajar ini jaraknya jauh kok. Dia tuh enggak iseng atau enggak apa gitu, enggak ada. Nah setelah itu udah jalan semua kita turun. Sampailah di waktu vegetasi udah mulai lebat nih. Pas setelah di hutan-hutan itu ya di situ cuma dengar sebenarnya yang dengar tuh hanya 3 orang. Si Dayat, terusnya si Tria, satu lagi sama si Rossi, dia dengar suara kayak gamelan Jawa, karena kental banget Jawa di sana. Dia dengar, wah ini macam suara musik kayak di rumahmu gitu kan. Karena di rumah saya itu memang ada gamelan kuno yang umurnya lebih tua daripada rumah. Gitu. Dia hafal karena waktu di rumah saya itu dia main alat musik yang di rumahku. Nah setelah itu Mas Muji bilang udahlah anggap aja tak ada dia bilang kayak gitu ya dengan seolah pakai bahasa Melayu juga. Oh tak ada udah itu salah itu musik dangdut dia bilang kayak gitu kan. Padahal memang kalau didengar memang itu suaranya suara gamelan karena dia udah tahu juga karena dia main semua bonangnya gongnya apa semua main semua dia tahu banget. Oh ya udah anggaplah tak ada apa-apa gitu. Dia bilang udah nggak ada apa-apa akhirnya udah turunlah kita sampai ke Selo. Di Selo kita dijemput lagi nih oleh mobil yang tadi kita antar. Jadi mobil losbak ini udah kita Mas Muji nih intinya udah ada booking juga. Nanti jemput pukul sekian. Estimasi sampainya pukul sekian nih kita harus sampai rumah. Akhirnya udah kita naik mobil itu kembalilah kita ke rumahnya Mas Muji. Ada Mas Muji biasa setelah mendaki wah cerita nih. Lu ngerasain apa? Ketemu apa? Ada apa di sana? Akhirnya cerita juga lah. Yang masa gamelan itu nggak taunya memang nggak cuma bertiga doang yang dengar. Tapi yang memang vokal tuh mereka bertiga. Kita semua dengar. Karena gamelan itu memang jelas banget. Cuma di situ ya
Mas Bendol ini salah satu dari guide kita, dia cuma bilang, oh itu mungkin ada pendaki nggak jauh dari kita, mungkin lagi dengerin musik gamelan kali, loudspeaker atau apa gitu kan. Ya tetap kita anggap ya biar positive thinking juga mereka juga. Terus juga kalau Gunung Indonesia itu ya memang ibaratnya ya nggak ada hal-hal mistis atau nggak menyeramkan gitu, karena memang kita pengen narik wisatawan juga baik lokal maupun internasional juga supaya datang ke tempat kita juga. Setelah itu ya kita di rumah Mas Muji malam hari kita di rumah Mas Muji, kita ya di sono ada acara ya ayam bakar ya, karena kita udah satu paket juga, jadi malam ada ya barbekyuan lah ya. Udah gitu lalapannya semua dari alam, dari tempatnya dia sendiri, dari kebunnya dia sendiri ya, untuk kita seladanya, terusnya ada kol dan macam-macam, tomatnya juga tuh mereka karena subur, karena lebih tepatnya dia tuh rumahnya di kaki Gunung Merapinya. Nah kita rencana udah mengatur perjalanan besok ke Merapi, ke Merapi. Kita bikin planning, kita start dari rumahnya Mas Muji ini jam 5 subuh. Jam 5 subuh kita mulai jalan, karena dari situ nggak terlalu jauh dengan Merapi. Jadi kita benar-benar jalan kaki nih. Kalau hari pertama ini kita ke Marbamu naik mobil losbak. Kalau yang Merapi ini kita jalan kaki ke New Selo. Pas dihitung-hitung tanya, berapa perjalanan? Ya paling kurang lebih 20 menit 30 menit lah. Oh oke, 20 menit gitu. Ya udah nggak apa-apa, dia bilang. Si Rosi bilang gitu, udah nggak apa-apa, kita jalan kaki aja nggak apa-apa daripada kita harus biaya kos lagi, harus biaya mobil lagi. Akhirnya jalan kaki nih. Nggak taunya jalan kakinya orang gunung beda ya. Iya. Itu dia bilang 30 menit 20 menit ya, kita lumayan juga ini 40 menit sampai 1 jam gitu kan. Nyampe lah kita di bacaan besar New Selo. Itu New Selo dengan gagahnya, dengan warna merah kalau nggak salah waktu itu. Kita biasa sebelum pendakian berdoa dulu kita, Kebetulan memang si Rosi ini agamanya Nasrani ya. Nah, jadi kita ya doa pakai menurut agama masing-masing. Nah, setelah itu tetap guide-nya kita nih tetap leadernya adalah dipimpin oleh Mas Muji nih. Dari New Selo kita mulai jalan masukin, punya urusan semua izin atau apa semua Mas Muji semua. Kita hanya tinggal bawa badan aja, tinggal naik. Di situ pun juga kita hanya bawa daypack juga, dan makanan seperti biasa, makan instan seperti lontong atau ketupat gitu kan, tapi dalam plastik masaknya. Dengan menunya yang seperti biasa yang nggak ribet, itu abon lah itu. Kalau mereka pasti begitu, abon dan sotong udah. Kita jalan. Pas kita jalan di hutan-hutan yang lebat nih. Sebenarnya semua sih ada, cuaca itu sih normal. Cuaca normal. Nggak ada pendaki banyak, nggak ada. Justru pendaki itu kemungkinan tuh besoknya tuh bakal banyak pendaki, atau ada juga si Mas Muji bilang ini udah ada yang ngecamp dari kemarin juga, udah ada di Merapi, dia bilang mungkin kita pas waktu di jalan akan ketemu banyak yang camping. Paling campingnya banyaknya di Pasar Bubrah biasanya. Pada saat itu sih masih masih berkabut. Terus habis itu saya ingat lagi, di situ kita ketemu sama 2 pendaki yang di belakang kita. Nah, cuma 2 pendaki ini dia bilang, loh kok berdua, kita tanya gitu kan. Kata si pendaki ini dia bilang, iya teman masih di bawah. Karena ada temen dia juga nih sebelumnya yang hari sebelumnya nih dia udah naik duluan di atas dia di Pasar Bubrah. Jadi dia ada 3 tim. Temen yang udah duluan, dia nyusul. Belakangnya masih ada lagi temannya. Setelah itu dia ninggalin kita, dia lari kan. Dia lari, akhirnya udah kita tetap bersepuluh. 7 dari orang Malaysia ini, saya sendiri sama 2 orang guide, si Mas Bendol dan Mas Muji.
Nah, setelah itu kita jalan, itu kita ketemu sama dua pendaki itu yang lagi istirahat. Dua pendaki istirahat, dia bilang, "Lo kok istirahatnya di sini? Karena apa? Karena di sini kan jalur. Jadi jalur tuh memang dia nggak ada tempat buat ya kita break atau apa, nggak ada. Dan memang dia istirahat bener-bener di jalur. Kebetulan posisinya itu sedikit curam juga, sekitar 30 tinggiannya, 30 derajat. Iya, ini teman saya keseleo kakinya. Terus mau gimana rencananya? Ya dia pengen nungguin temen yang di bawah." Dia bilang, ini ada yang temennya lagi, ada sekitar 4 atau 5 orang. Dia mau naik ke atas, nah dia mau nungguin temennya. Mas Muji bilang, "Kamu turun aja, jangan dilanjutin, percuma kalau dilanjutin. Kalau dilanjutin, yang ada ini malah takutnya malah nggak bisa sampai ke sana dan malah menyusahkan yang lain," gitu kan. Nggak jauh, temennya datang nih. Temannya datang sekitar ya itu kurang lebih kita jam 8 lah. Jam 8 pagi temannya datang. Si rombongan teman Denny sekitar 4 orang atau 5 orang saya lupa. Datang menghampiri mereka. Mas Muji langsung bilang, "Dek, ini bawa turun aja." Kenapa? Karena ini udah kena engkelnya. Kalau dibawa, kalau terus dipaksain, yang ada takutnya malah menyusahkan kalian semua gitu. Lah emang kenapa ini Mas? Gitu. Ya ini kakinya keseleo, dia bilang. Nah, soalnya dia harus dipapah juga, nggak bisa dia lanjutin lagi. Nah, mereka bikin diskusi kecil tuh. Akhirnya siang keseleo ini dibawa turun. Oke, dibawa turun dulu, nanti biar di pos. Masalahnya dia mau nyusul mau enggak ya lihat situasi gitu kan. Mungkin pilihan sulit. Satu sisi kita punya impian tuh, punya harapan tuh, punya target pengen nyampe suatu titik, tapi karena ada masalah tertentu mereka pulang. Jadi itu mereka juga pro dan kontra juga, sempat debat juga, bukan sempat adu argumen ya? adu argumen. Ada yang pengen udah tetap aja aku mau sono, aku jauh-jauh pokoknya. Kalau nggak salah dia dari Jawa Barat atau dari mana gitu. Aku mau ke sono, aku jauh-jauh ke sini, aku mau ke puncak. Ya, tapi temennya nggak bisa, dia harus turun. Dilanjutin percuma, aku mau akan bawa orang sakit ke atas itu malah bahaya. Akhirnya sepakat mereka turun lah. Masa nanti ini orang yang sakit ini mau dibawa dulu kemana atau mau taruh di mana, kalau dia mau bersedia nungguin dia akan ikut naik lagi, ya itu urusan belakang. Dia bilang. Mas Muji bilang ya udah, dengan turun dulu, apapun keputusannya di bawah kau diskusi lagi gitu. Ya dengan terpaksa mereka turun akhirnya. Setelah itu ya kita lumayan lah nyuri-nyuri istirahat dulu kan, sambil ada ya insiden kecil seperti itu. Nah terus kita naik nih, lanjutin lagi perjalanan. Setelah itu perjalanan, kita sampai di Pasar Bubrah. Cerita kita Pasar Bubrah, sebelumnya kan tuh ada batu besar tuh kan, orang pada loncat dari laut situ jalan. Yang sebelah kanannya itu jurang juga. Nah setelah sampai situ ke Pasar Bubrah, itu lihat, wah ini Merapi indahnya seperti ini, bilang. Dengan ramai banyak tenda-tenda dum di mana-mana gitu kan, warna-warni lah. Terusnya kita lihat juga itu ada Gunung Merbabu dengan begitu gagahnya kan, Merbabu. Kalau Merbabu kami akan kembali, kalau Merapi tidak pernah ikar janji kan begitu orang yang kalau Merapi kan. Kadang punya slogannya atau punya moto masing-masing. Nah situlah ada satu bendera Indonesia merah putih itu di Pasar Bubrah itu berkibar tuh. Kita sempat abadiin momen itu. Kita ambil foto. Nah di situ sambil teman-teman nih teriak nih, teman-teman dari Malaysia juga masuk kita. Merapi tak pernah ikar janji ya di situ kan. Kita istirahat dulu di Pasar Bubrah. Situ kan ada kayak pos pengamatan, pos kecil gitu kan. Nah kita di pinggir situ sambil susun strategi juga. Kita mau naik trek yang mana? Karena kalau dilihat dari bawah situ di Pasar Bubrah itu, trek itu ada 2, ada yang di tengah, ada yang lewat kiri. Nah cuma si Mas Muji ini bilang kalau untuk naik itu lewat kiri, karena kalau untuk turun lewat kanan, jadi satu arah. Jadi kita nggak hanya mentang-mentang
ya itu nggak ada apa namanya rumput atau nggak ada apa. Jangan tersembarangan pengen naik lewat saya pengen lewat tengah aja, saya pengen lewat kanan, lewat kiri, enggak. Nah waktu itu Mas Muji bilang kalau untuk naik tetap lewat kiri supaya kenapa? Tidak membahayakan pendaki lain yang ada di bawah. Nah, setelah itu udah kita naik lewat kiri apa yang diinstruksiin sama Mas Muji. Kebetulan waktu itu memang dikasih jarak, kita nggak boleh terlalu dekat juga. Nggak boleh terlalu jauh, itu satu orang tuh sekitar 5-10 meter. Kita 5-10 meter kita jalan. Mas Muji dia jadi leadernya, jadi tim advance yang paling depan. Karena biar memberikan kondisi atau instruksi ada apa sih di depan ini, jadinya biar kita yang di belakang tuh waspada dan tahu juga. Mas Muji, terus di situ ada si Tria, yang ketiga ada Dayat, keempat ada saya, terus yang di bawah seterusnya. Di belakang saya itu ada si Rosi nih. Nah, si Rosi, terusnya di belakangnya itu ada si Mas Bendol. Pada saat waktu kita melakukan pendakian, jadi ada satu pendaki dari luar, dia nge-cross. Dia dari kanannya, dari sisi tengah jalur pendakian turun, dia nge-cross ke arah kiri. Jadi dia ambilnya, triknya tuh dia gini dia, nyerong, tapi dia dari kanan ke kiri ke tempat arah pendakian. Dia nggak sengaja nginjek batu besar, bongkar batu besar yang dia tuh nggak tertanam di situ. Batu itu jatuh ke kita. Mas Muji langsung teriak dong. Awas batu. Dia bilang. Oh iya batu. Wah itu batunya ngegelinding tuh. Udah kayak longsoran tapi itu gede banget. Disertain sama kerikil-kerikil kecil juga. Mas Muji, si Tria, terus si Dayat semuanya aman. Saya alhamdulillah juga aman juga. Kita langsung teriak yang ke bawah, kasih berita yang bawah, ada batu dia bilang. Nah si Rosi ini dia sedikit ke kanan. Jadi walaupun jaraknya nggak jauh 1 meter dari si Mas Bendol ini, dari si guide kita yang kedua, langsung tarik badannya, sini. Itu batu kalau misalnya 1 detik atau 2 detik aja salah perhitungan, itu kena si Rosi. Kena Rosi itu akan jatuh karena kita ada di tengah-tengah jalur pendakian ke arah puncak dari Pasar Bubrah. Habis itu ya mungkin dia shock kan. Shock batu sampai bawah, sampai Pasar Bubrah itu. Kita berhenti dulu, si Rosi pun juga kayak nggak percaya itu. Wah, nah si anak yang nge-cross tadi itu yang jalan menyimpang tadi dimarahin lah sama si Mas Muji. Kebetulan Mas Muji itu juga dia ranger sana juga, dia tim SAR sana juga. Kamu kalau misalnya mau lewat, jangan lewat situ. Pendakian tuh dari arah kiri, nggak dari arah tengah ke arah kiri. Kalau begitu kamu membahayakan pendaki lain. Begitupun kalau turun, kebetulan ada yang turun juga dari atas. Kamu lewat sana, bukan lewat sini. Ini jalur naik, ini jalur pendakian, bukan jalur turun. Yang sana langsung muter yang atas. Nah, cuma yang pendaki ini langsung diceramahin dulu lah Mas Muji. Emang kamu nggak ada ininya? Kan kamu bisa lihat arah, kan ada petunjuk arahnya. Jalur naik kan, trek naik sebelah sini, kan ada itu di Pasar Bubrah di ujung tuh. Jadi nggak semuanya jalur itu, ya mungkin juga kalau nggak ada hal seperti kita nggak tahu juga. Kadang kalau naik, wah Pasar Bubrah naik aja, walaupun kita naiknya 1 langkah, 2 langkah, turun 3 langkah gitu kan, karena kan dia kira-kira pasir itu kan. Akhirnya dia ngikutin anjuran si Mas Muji ini. Akhirnya si pendaki yang tadi menjatuhkan bongkahan batu besar tadi ikut masuk grup kita. Jadi biar dimonitor sama Mas Muji juga, jadi supaya dia nggak bikin kesalahan lagi dan membahayakan pendaki-pendaki lain. Setelah itu kita lihat ke atas nih, wah ini kita lihat juga walaupun jaraknya kelihatannya dekat, kenyataannya gile lumayan juga ini kan. Emang Merapi kalau dilihat dari bawah, wah kayaknya segini, kenyataannya keren juga lah, benar-benar kayak Rinjani, kayak Semeru juga kalau kita marah puncak. Setelah itu sampailah kita
mengarah puncak tuh di sela-sela batu gede kan, jalannya kan di sela-sela situ sampai ke puncak. Sampai di puncak si Rossi dengan apa namanya sticknya dia gitu kan, karena dia sticknya udah kayak pemain ski aja, ada 2. Karena rata-rata mereka tuh pada pakai bawa stick juga, ya pakai trekking pole juga di sana. Kita foto-foto, kita telusurin dari ujung sampai ujung di puncak Merapi itu. Dulu masih apa namanya, lihat bekas puncak Garuda itu kan, wah ini puncak Garuda ini kan. Dan dulu pendakian ke puncak tuh masih diperbolehkan. Nah kita foto-foto, trekking pole-nya kita tancepin dulu, kita foto dari puncak Merapi dengan backgroundnya Gunung Merbabu itu, wah indah banget itu. Terus saya juga kalau setiap sampai satu titik tertentu saya juga punya trademark juga, punya tanda sendiri, yaitu adalah saya selalu tiduran dengan di sininya apa, kalau ada pelang puncak atau apa saya pasti bikin tanda seperti itu. Setelah itu kita foto-foto sudah puas lah di sana, kita lihat kawah, keindahan kawah seperti apa dengan apa namanya asap sulfur belerangnya itu udah, wah itu udah indah banget. Pada satu waktu itu asapnya itu berubah ke arah kita. Nah asap belerangnya ini ke arah kita karena anginnya berubah arah. Kita memutusin untuk turun. Oke kita turun dulu sampai ke Pasar Bubrah. Setelah di Pasar Bubrah baru kita nanti lanjutin jalan turun. Pas waktu di puncak itu sekitar pukul 2 lah kita pukul 2 udah selesai, kita hahihi cerita-cerita lah dengan trek yang kita laluin dari Merapi ini. Kita jalan turun. Nah kalau jalur tengah ini yang kita waktu akan turun ya biasa. Kalau orang udah ketemu kayak seperti pasir atau kerikil kan biasanya pada merosot gitu kan. Cuma merosot ya kita kadang kan pakai ini tumit buat tumpuan kita kan, supaya untuk ngerem juga, sama kita nggak tahu ada pijakan apa kayak yang nanti yang kita temuin waktu saat turun. Alhamdulillah semua normal, sampai Pasar Bubrah pun normal, nggak ada masalah. Setelah itu tetap di samping pos kecil itu ya kita cerita-cerita, sempat foto-foto dulu dengan background puncak Merapi. Waktu itu sih semua cerah juga. Nah si Dayat ini dia bilang, aku waktu di puncak Garuda kok ngeliat kayak orang yang di Merbabu ini. Loh siapa? Yang dia bilang sosok kerajaan-kerajaan, dia bilang. Tapi di situ dia nggak cuma 1, ada 3 atau 4 orang gitu. Nah, ngapain mereka? Mereka cuma berdiri aja. Mereka berdiri nggak ada apa namanya ngelihat ke arahnya si Dayat atau apa, nggak. Cuma dia berdiri, cuma ngebelakangin kita doang. Cuma dia ada di puncak apa kayak seperti puncak Garuda itu. Dia menghadap ke sana, menghadap ke arah kawah. Udah capean kak, dia bilang. Maklum 2 hari 2 gunung gitu kan. Oh iya kali lah, aku capek, aku udah fatik, dia bilang. Setelah itu kita bikin rencana lagi untuk turun nih, seperti apa komposisinya, terusnya apa namanya susunannya seperti gimana, terusnya kalau bisa juga ada sampah-sampah kita bawa turun juga. Jadi kita memang selalu kalau sama mereka tuh selalu bawa trash bag juga, dan sama-sama botol air mineral atau plastik-plastik itu kita masukin juga, kita bawa juga. Jadi kalian sapu bersih juga lah. Setelah itu kita turun lewatin batu besar yang tadi kita naikin. Jadi kita naik dan turunnya pun jalur yang sama. Setelah melewatin batu besar ini, dari situ sekitar jarak hampir ya 30 meteran dari batu besar ini, Mas Muji dia bingung karena ada siapa namanya, ada beberapa teman-teman rangernya dia itu pernah naik atas dengan baju oranye kan, brok dia siap apa namanya buat kayak seperti mau evakuasi orang. Mas Muji nanya dengan bahasa Jawanya, ada apa gitu. Oh ini ada korban dia bilang. Di mana? Itu di Pasar Bubrah. Oh, Mas Muji bilang, Mas, Mbak tungguin dulu ya. Saya cek dulu keadaan seperti apa. Naiklah tuh. Jadi tim SAR-nya itu sekitar beberapa orang dengan baju oranye itu naik ke atas, dan Mas Muji juga. Dia buka tadi kan dia pakai
baju apa, akhirnya dia buka baju pakai baju hitam juga ke sana karena nggak tahu mau ketemu apa atau mungkin dia akan menemukan darah atau apa gitu kan. Setelah itu di Pasar Bubrah kita nggak tahu, turunlah nih tim penyelamat itu turun. Tim penyelamat turun, dia teriak-teriak nih yang tim depannya untuk ngebuka jalan, kasih jalan karena waktu itu kan banyak pendaki yang dari Pasar Bubrah ini pada turun juga. Kasih jalan. Kenapa? Kasih jalan. Ngatanya dia sedang menggendong kayak anak remaja. Anak remaja ya kisaran umur 18 tahunan gitu kan. Jadi tangan tuh udah dibidai. Tangan sebelah kiri dibidai pakai kayu dan diikat pakai slayer pakai apapun. Terusnya kakinya itu dia udah diikat juga. Nah, pas tanya, "Kenapa?" Jadi pas kebetulan waktu nyampe di kita ini tim ini istirahat juga karena kan dia harus estafet juga untuk ngegendong. Jadi orang itu bukan hanya di tandu atau apa karena konturnya nggak bisa waktu itu. Jadi dia digendong di belakang. Digendong di belakang. Waktu mereka pada pengen gantian beralih dari tim SAR 1 tim SAR yang lainnya untuk evakuasi ini korban, dia bilang, "Jadi ini waktu di Pasar Bubrah, waktu pas turun dari puncak, dia lari. Nah, dia lari dari puncak, akhirnya dia ketemu batu. Jadi pas waktu batu jadi injekan nih, batu itu terlepas. Dia jatuh lah, guling-guling. Tangannya dia ini jadi tumpuan buat nahan badan dia. Jadi kaki kirinya dia itu kan keseleo karena dia buat nahan tumpuan. Karena batunya kelepas udah, kaki dia keseleo, dia udah nggak punya keseimbangan lagi. Akhirnya tangan jadi tumpuan, jatuh lah, guling-guling lah dia, merosot dari situ. Nah kebetulan waktu itu juga oke, Mas duluan aja. Nah, kita duluan nih. Berhubung karena teman-teman kita juga nih ya seorang atlet juga lah yang rajin olahraga ibaratnya. Udah kita juga jalan cepat juga. Nah, karena di situ Mas Muji sebagai jiwa penyelamat juga ibaratnya dia nggak mau ninggalin si korban. Walaupun tahu kita ini ada Mas Bendol juga yang bisa bantu nge-guide kita. Tapi oke nggak apa-apa Mas. Kita juga bareng jalannya. Jadi bareng pas nyampe trek yang jadi itu udah jalurnya itu udah kering, tanah kering. Jadi kalau orang jalan tuh debu semua itu kan. Debunya udah kemana-kemana itu. Jadi kita juga jalan cepat juga, kita kasih jalan juga kalau dia mau duluan. Pas dia istirahat mau ganti ke tim penyelamat yang lain gitu kan. Kita duluan lagi. Jadi kita tetap bantu dia, takutnya mereka juga manusia ya. Penyelamat juga manusia juga, mungkin dia punya lelah juga, ada rasa apa juga. Takutnya kita dibutuhkan juga ya, kita juga siap juga gitu. Nah setelah itulah dibawalah kita sampai, singkat cerita kita sampai di pos. Akhirnya kebetulan tim SAR itu bawa HT juga kan, dari atas udah kontak juga, udah minta mobil ambulan juga buat evakuasi nanti si korban. Ketika si korban ini sudah sampai di pintu ranger atau pintu pos. Cerita kita sampai lah nih. Sampai si korban udah ditaruh, udah diserahin, udah diangkut lagi sama mobil. Kita tuh ada kayak pendopo ya atau menara ini loh yang buat pemandangan itu ada tuh. Kita di sana ya kita pemandangan juga, kita foto-foto juga. Setelah itu karena kita rasa wah kayaknya kita kalau jalan naik ke rumah Mas Muji lumayan ini gitu. Akhirnya kita kontak lah mobil Losbak yang kemarin ngantar kita ke Marbabu. Dijemputlah kita ke pos itu. Setelah di pos itu kita balik naik mobil Losbak itu, kita balik mau ke arah rumah Mas Muji. Nah si Dayat ini dia bilang, "Loh, itu di gerbang itu ada yang kerajaan tadi itu, pasukan prajurit," dia bilang. "Prajurit apa?" "Itu yang kulihat kemarin itu." "Kagak ada, ngaco lu udah." Jadi pas waktu kita pulang ini, si prajurit itu cuma seperti itu gerbangnya aja, cuma ngeliatin ke arah kita. Habis itu udah. Setelah itu kita sampai di rumahnya Mas Muji, itu sekitar pukul 5:30 sore. Nah, dari sana ya kita rencana malam itu juga kita pulang, kembali lagi ke rumah saya yang di Keringinan di Jogja.
Kebetulan kan ini saya di Semarang nih kan ya, Mas Umar di Semarang, saya di Jogja kan kita nggak jauh juga Nggak jadinya jauh kan. ya, kita Semarang. Jadi kalau saya naik sepeda makanya Mas Umar gempor juga betis ya. Nah setelah itu sampai rumah Mas Muji kita pamit, kita balik lagi ke rumah saya yang di Jogja. Setelah Jogja kita cerita semua panjang lebar ngalor ngidul cerita mengenai ya itulah kita flashback terusnya evaluasi. Jadi ada pelajaran terpenting juga. Wah kalau naik gunung berarti kita harus ngikutin ini. Udah tahu ada treknya, udah tahu ada kode batu. Karena kadang juga pendaki gunung atau apapun ranger atau apa atau para penggiat alam dia kan bikin kayak tanda gitu kan, kayak batu disusun itu kan. Itu kan bisa lihat kalau ini arah penunjuk jalannya arah sini. Kalau kadang ada juga tuh kita temuin tuh di Pasar Bubrah itu batu X gitu. Jadi dibikin susunan X. Berarti kita nggak boleh lewat sini gitu. Cuma seringan dari atas tuh kita ngelihat malah tulisan nama-nama orang gitu kan dari puncak ke Pasar Bubrah itu nama orang dibikin pakai batu dari atas difoton begitu. Seringnya ketemu seperti itu. Nah setelah itu singkat cerita dari rumahnya Mas Muji kan udah sampai di rumah saya, rumah bapak saya di sana. Kita cerita-cerita terusnya juga dia bingung juga kok kenapa sih prajurit ini selalu ngikutin gitu kan. Kenapa selalu ngikutin waktu si Dayat ini pergi dari Merbabu sampai ke Merapi. Seperti pertanyaan. Ini nggak tahu ya mereka mungkin punya asumsi sendiri atau apa. Karena waktu kita datang di hari pertama ini, jadi waktu keliling-keliling rumah, mereka tuh main ke makam yang ada di belakang rumah saya. Itu ada makam kuno juga. Nah kita sempat kunjungin makam itu juga dan ada satu pohon besar. Di situ nama-nama kami itu adalah kayak Raden Mas siapa, Raden Ngabehi siapa, Raden Ayu siapa. Dia nanya ini siapa? Ini makam keluarga, dia bilang kayak gitu kan. Oh kayaknya udah kuno banget ya karena tuh ya makam-makam Jawa, Jogja itu pasti kan dia dengan batunya tuh unik lah, khas sendiri dan juga ada lumut-lumutan seperti itu. Loh ini masih keluargamu? Iya masih keluarga aku bilang. Sebenarnya ke saya juga kalau misalnya mau dimakamin di situ juga ya ada space juga. Waduh space ngeri. Nah, cuma kita nggak ada yang tahu lah kalau mengenai itu urusannya Allah. Yeah. Nah, terus juga di sini juga kalau untuk orang-orang pribumi sini khususnya kayak apa alim ulama, ustadz atau apa kiai itu juga dia ada tempat juga untuk dimakamkan di sini. Nah si teman bisa baru dia mikir nih, iya waktu hari pertama itu kita ke makam-makam ini, makam keluargamu yang belakang, dia bilang seperti itu kan. Apa jangan yang prajurit ini masih ada ini sama kamu, sama saya gitu kan dia bilang. Karena di rumah itu bapak itu juga punya koleksi juga, koleksi pusaka. Dan pusakanya ini juga dia satunya juga ya dari beberapa sunan juga ada di bapak juga. Dan termasuk di saya juga ada satu dari bapak kasih. Nah dia punya asumsi jangan-jangan yang prajurit ini ada hubungannya sama saya gitu. Kalau aku cuma ketawa doang. Enggak lah, aku bilang. Ya manusia tetap darahnya merah lah, sama aja. Loh, berarti kamu masih ada keturunan Terasana deh. Katanya sih begitu, cuma tetap aja. Saya bilang, kalau darah merah ya darah sama aja, manusia sama merah. Nggak ada yang warnanya biru, nggak ada yang warna putih, nggak ada yang apa, udah sama. Nah di situ ya mungkin cerita dan hal itu yang mereka punya asumsi sendiri, punya pemikiran sendiri. Bahwa dia tuh kayaknya kayak diikutin sosok prajurit itu karena dari saya tuh. Tapi singkat cerita sih, dan mereka juga nggak pernah kapok lagi dan kita pernah mendatangi rumah itu lagi. Sampai sekarang juga kalau setiap ada event di gunung di Jawa Tengah khususnya, kita pasti mampir lagi ke rumah saya yang di Jogja. Gitu. Oke, diminum dulu. Siap. Oke juga. Kuat juga nih kalau cerita cuma satu sedot, dua nih sekarang.
Oke, berarti itu di tahun 2013 ya Bang ya? Iya betul. Merbabu, Merapi gitu kan. Tapi sayangnya sekarang Merapi lagi tidak baik-baik saja kan. Iya. Ya, semoga aja Merapi cepat pulih dan wisata di situ juga bangkit gitu Iya, kan. benar. Oke, masalah kita ngomongin Merbabu dulu nih Bang. Oke, Ya boleh kan? boleh. Berarti itu Bang Ganis dalam rangka nemenin 7 pendaki dari Malaysia apa gimana? Iya, jadi mereka teman kantor saya juga. Dia pun juga memang hobi mendaki Gunung Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia tuh unik. Uniknya dan nggak ada lagi di tempat-tempat lain. Yang pertama Indonesia itu yang dia bikin senang itu karena endemik binatangnya. Yang kedua, gunung-gunung Indonesia pada umumnya itu mempunyai edelweiss. Yang ketiga, dia tuh mempunyai kawah berapi aktif. Aktif ya Itu tuh. dia. Orang Malaysia aja mau naik gunung ke Indonesia. Betul. Gitu kan. Berarti dari situ kesimpulannya Indonesia tuh benar-benar menawarkan bentang alam yang sangat luar biasa indah dong. Setuju, Ya kan. benar, Jadi benar. orang Indonesia kalau mau jalan-jalan ya di Indonesia aja. Iya. Nggak usah keluar negeri. Dan berkali-kali memang setiap saya waktu dengan mereka ini tektok terus Gunung Gede Pangrango, terusnya Gunung Papandayan Cikuray, Merapi Merbabu, dia pasti pengennya ke gunung yang aktif, yang masih karena kan Indonesia itu kan ring of fire dalam cincin api kan di bawah. Iya, Ring of Fire kalau Nah, mainan itu. bocah kan fire. Fire, Nah, ya, dari ntar- situlah ntar baru Ring of nonen, Fire. nonen, Iya, yang iya. Gitu kan, iya. Kayak Baru dari ciduk. situlah Ring of Fire, iya. Nah, ternyata nih Bang di Merbabu nih si Dayat ya Iya. ngalamin kejadian di luar nalar lah kita. Iya benar. Ternyata di situ emang di puncak Merbabu tuh ada puncak Kenteng Songo dan juga puncak Triangulasi kalau nggak salah. Iya, Itu ya Triangulasi, kan. betul. Puncak Kenteng Songo itu ada 9 batu Iya. gitu kan yang konon katanya ada sejarah lah situlah gitu Iya, kan, betul. apalah legenda apalah gitu. Takut salah ngomong gitu. Benar, benar. Mungkin dari Wali Songo pernah ke situ dan nggak tahu lah Iya. gitu kan. Memang di musim-musim tertentu ada full isinya. Kadang juga nggak ada. Iya. Kalau gue bilang kalau nggak ada mungkin diambil sama pendaki kali ya. Mungkin airnya habis, Bisa jadi. iya kan? Iya. Padahal kan itu nampung kan cuma nampung air hujan kalau nggak salah. Air hujan. Ya kan dan pernah ke situ di dalam batu yang berisi air atau mungkin kadang kosong itu ada uang-uang logam gitu. Iya kan? Iya, kadang juga masih ada yang punya yang menganut kepercayaan kalau kita ngasih seperti itu mungkin akan ada imbas atau ada sisi positifnya apa yang dia dapat sama dia. Ya, Seperti itu. Kita Sampingkan mengasihkan itulah, betul. gitu kan. Tapi ternyata Dayat kayak jadi seakan-akan pertama dia gituin yang pertama tuh ya kan. Iya. Jadi batunya itu kan kayak batu alu gitu kan. Iya betul kayak palu kayak buat gituin padi Buat tuh biasanya padi, tuh ya, gitu. buat numbuk, betul. Nah, yang ternyata yang keduanya ini berarti dia ngelihat di air itu. Di air. Kayak berkaca dong. Betul, ya kan? kayak berkaca. Nah, di sini nih. Kayak seakan-akan dengan bilang prajurit berarti kan kalau sekarang prajurit nggak ada. Nggak ada. Iya dong. Benar. Prajurit itu adanya di zaman dulu. Zaman dulu masih zaman kerajaan masih pada Masih kerajaan, Majapahit atau kerajaan apalah kan banyak gitu kan. Nah ternyata si kayak seakan-akan prajurit ini nggak cuma di Merbabu doang nih, Iya. tapi kayak ngintil juga ke Merapi nih. Betul. Iya kan? Tapi sebelum kita bahas Merapi, ternyata ada satu kejadian yang bisa kita ambil kesimpulan di Gunung Merapi atau hikmahnya itu adalah ketika ada teman kita yang alami cedera, ya kan yang tadi sempat Bang Ganis ketemu sama rombongan lain tuh, Betul. karena bilang mau maksa ke atas. Iya. Padahal dia lagi cedera seharusnya diberikan pertolongan atau mungkin cepatnya turun. Itu kan ada crash di situ ya. Pasti benar. Mereka dari jauh-jauh datang ke sini udah punya planning, udah persiapan, udah matang. Nggak taunya Allah punya rencana yang berbeda. Nah itu jadi jangan sampai asumsi begini nih. Karena asumsi gue atau argumen gue jauh-jauh datang gue pengen nyampe puncak. Iya. Tahu-taunya ketika di jalan ada cedera, pokoknya gue nyampe puncak soalnya gue udah jauh-jauh datang. Nah itu stigma yang salah. Salah. Iya kan? Betul. Karena apa ya? Kalau dipaksakan juga masa tega sih temen lagi cedera kita bawa ke atas gitu kan. Tapi ketika abang ngelihat di situasi kayak gitu, ada rasa gondok pasti bang. Sebenarnya ada pastinya.
marah, kecewa juga. Kenapa sampai ribut hal sepele seperti ini gitu. Karena kan memang kadang pendakian itu kan minimal bertiga kan. Kalau satu sakit, satu bisa jagain yang sakit ini, satu nyari bantuan. Atau mungkin kalau nggak ada bantuan, mereka bisa bikin tandu bawa si korban ini berdua, gitu kan. Kan ada minimalnya. Tapi kalau misalnya si sakit ini tinggalin di situ, selesai. Mungkin kita yang evakuasi turun, karena kita nggak mau juga ada korban, ya tapi dibiarin. Sedangkan kalau kita ambil sisi positifnya, Mas Muji aja rela baik lagi buat jemput korban yang jatuh, walaupun nggak kenal siapa, walaupun dari mana nggak tahu, kena sakitnya apa, kena insiden apa nggak tahu, dia rela. Emang jiwa kemanusiaannya emang itu. Betul, yang penting jiwa kemanusiaan dari hati sih ya. Iya benar. Jangan, pokoknya gue nggak mau tahu kronologi kayak gimana. Lo butuh tindakan, gue harus secepatnya gue ambil tindakan gitu kan. Karena gini, gimana tuh? Memanusiakan manusia adalah sikap dan tindakan yang manusiawi. Itu sebenarnya. Iya sih, oke. Nah, terlepas dari orang cedera nih, ternyata kan ada salah satu turis asing lah ya. Kita bilang lah, yang hampir mencelakai rombongan dari Bang Gani sih, yaitu si Rossi. Ya kan, dia nge-cross tuh. Maksudnya nge-cross tuh ngilang gitu teman-teman. Kirain gue tuh zigzag gitu kan, ada juga. Ada. Ya kan. Tapi jejaknya jangan sampai melebar kemana-mana gitu ya. Paling yang dikit gini, paling berapa senti lah kan, agak mengurangi ini banget ya. Dia benar-benar nge-cross, alhasil mungkin batu itu kelihatan. Jadi batu itu kelihatannya kayak ketanam, kayak kuat. Tapi ketika diinjak, bar. Iya, padahal batu itu labil itu benar. Itu yang riskan sih sebenarnya. Tipikal gunung-gunung yang kayak gini sebenarnya riskan dan butuh konsentrasi yang luar biasa tuh. Iya kan, jangan asal pijak. Iya kan, asal pijak, taunya batunya itu nggak ketanam banget, belakang kita yang kena. Tapi untungnya mungkin karena yang namanya Rossi, Bang. Apa tuh? Kenapa? Awas iya. Iya, wah jago ya nyelip-nyelip. Jago ya kan, iya kan. Tapi itu berkat dari Bang siapa yang guide yang kedua? Itu Bang Bendol. Bang Bendol, gitu kan. Kalau salah tindakan atau persekian detik nggak ambil tindakan, wah itu lain cerita lagi tuh. Karena saya 2 kali melihat Rossi itu hampir tewas depan mata saya sendiri. Cerita yang dulu, waktu saya lihat Pasir Renggit, ini cuma flashback doang. Dia hampir ketimpa batang pohon besar, bentuknya jadi batangan pohon tuh Y, bentuknya Y seperti kayak katapel gitu. Itu jatuh dari atas, nggak tahu kenapa, batang pohon itu berhenti di tengah-tengah dia. Itu waktu naik Gunung Salak tuh kita bertiga, saya, si Rossi, sama satu lagi si Tria nih. Kita kaget, kita nggak bisa bantu, nggak bisa apa karena ada di bawah, dan jadi batangnya itu dari arah kanan kita nih jatuh ke dia, atau wah itu udah shock kan, jujur. Dan yang kedua yang itu batu kita ngeliat sendiri. Itu di bawah kita udah nggak bisa nolongin. Jadi saat itu cuma ya Tuhan lah sama timnya itu yang tahu. Mungkin dia ngirim malaikatnya walaupun melalui orang atau siapa gitu. Iya. Kita lihat sendiri. Waduh teman gua, wah gimana pulangnya nih ke Malaysia. Oke, Bang. Batu itu segede mana sih, Bang? Batunya itu kalau kira-kira ya ada hampir 1 meteran deh, 1 meteran. Oh, 1 meter. Itu diameternya 1 meter. Dan itu tergelincir. Jangan kan 1 meter teman-teman semua. Batu kerikil tergelincir dari atas kena kepala kita, dak, berasa loh. Sekecil segini deh. Ya kan, apalagi yang diameternya semeter, bisa-bisa sampai kegulung ke bawah juga itu. Iya, jadi kepental. Kalau saya ini batunya itu, karena kan trek yang dari arah pendakian paling arah kiri kan dia sedikit cekung gitu ke bawah gitu kan. Batunya itu ada di paling kanan di atas antara jalan. Jadi pas waktu udah nge-cross ini, batunya tuh ada di ujung jalan jadi kalau kita jalan, nah itu ada cekungan. Jadi kan kayak jalannya tuh kayak gini loh, kayak U gitu. Nah batunya itu ada di ujungnya U sebelah kanan. Nah ada yang nginjak itu, batu itu langsung ngegelinding ke arah kita. Udah kayak jalur pendakian dong. Iya, jalur pendakian. Jadi jalur pendakian tuh itu udah kayak kalau ibaratnya teman-teman suka pada nonton yang game yang di Jepang itu tuh. Mini crab. Bukan.
apa kayak Benteng Takeshi atau apa gitu kan. Iya. Oh, itu batu yang game-game gelinding itu Iya, kan. iya. Itu kayak gitu. Kayak gitu. Analoginya tuh ya. Analoginya. Jadi tuh udah nggak bisa kemana-mana kalau orang itu ya. Wah, kebayang sih. Cuma karena mungkin di situ space-nya sampai kita mepet ke dinding sebelah kiri juga. Alhasil lewat tonta. Ya, lewatnya punten, lewat saya. Alhamdulillah. Mangga. Oke, itu ngebayangin sih di situasi kayak gitu. Nah, terus kemudian nih Bang, saat di tahun itu ada gak Bang yang pendaki ke atas puncak Garuda? Itu ada. Ada, beberapa ada. Tapi puncak Garuda masih utuh kayak gitu ya? Iya. Cuma pada saat itu juga diingetin juga Mas Muji jangan naik ke sana, suruh turun karena itu udah membahayakan dan juga udah nggak aman dan nggak sekokoh kayak dulu. Dulu kan masih banyak juga gitu. Itu kan kalau mungkin habis beberapa tahun yang sebelum erupsi itu kan dia bener-bener begini, ini bener jurang gini nih. Iya. Gitu kan. Jadi ketika amit-amite mungkin gara-gara foto selfie ya kan. Nah, benar. Hei, kanan nih. Malaikat nih nyambut langsung pap, kan innalillahi. Iya. Yang repot siapa? Ranger situ. Pasti. Kan ada kasus juga tuh yang jauh dari betul. Iya, yang tuh jatuh ke kawah itu yang si lahar bareng nah akhirnya nemukan kan itu kan. Oke, nah emang tipikal gunung sih gunung-gunung kayak gini seharusnya kalau gue punya saran nih gitu kan. Kasih sebuah peralatan atau kasih sebuah SOP untuk pendaki mewajibkan untuk bawa helm. Ya nggak sih Bang? Pertama helm, yang kedua minimal ada seling atau apalah. Selingnya buat dia pegangan atau apa. Iya kalau enggak tali, kalau enggak ya tali webbing lah atau mungkin tali apa. Kadang kalau seling tapi kalau nggak dimonitor seperti kayak di gunung-gunung yang lain ya. Di maintenance ya. Itu kadang udah kena karat, udah putus-putus, kadang malah sakit kena tangan. Iya gitu. benar. Cuma asal pasang tapi nggak di maintenance, nah, ya kan? Betul. Pasti ada aja yang pertama mungkin faktor alam, kan kena hujan, kena panas, rapuh, putus. Benar. Tapi kan ada juga pendaki-pendaki, gue nggak bawa webbing, putus aja. Soalnya kenapa gue bilang gitu karena ada salah satu gunung yang webbing itu kayak bekas sayatan, benar gitu. Jadi seharusnya mungkin 10 meter ya kan, dia cuma 5 meter doang tuh. Iya. Soalnya kan ketahuan ujung webbing tuh biasanya nggak bukan potongan kayak ada dibakar-bakar gitu tuh ya kan. Dibakar. Beda gitu. Beda. Oke. Nah, jadi itu teman-teman semua ternyata naik gunung tuh se-ekstrim itu. Emang ekstrim. Itu kan namanya juga kegiatan alam bebas, outdoor gitu kan. Resikonya tuh banyak banget dan itu butuh kekompakan tim yang sangat luar biasa dan saling respect. Betul. Gitu kan, kalau kita nggak respect, waduh. Ya ada juga sih yang bilang kalau naik gunung tuh katanya sifat-sifat karakter aslinya akan keluar sendiri, terlihat sendiri gitu kan. Kayak biasanya mungkin di sana pendiam, sampai sono mungkin jago juga omongannya, sono sini ngalor ngidul lah. Ada gitu. yang cuma telunjuk sakti ya. Betul. Tena, pasak. Tapi ini nggak gerak Bang. Nggak gerak, iya. Kan kadang gondok juga ya hati ya. Benar. Masalah kita kondisinya capek semua nih gitu kan. Cuma sayangnya sih yang saya sangat sayangkan tuh di Merbabu itu kayak yang situs-situsnya yang Genteng Songo itu banyak vandalisme juga. Oh iya. Terlalu banyak yang coret-coretan apa ya. Itu sayang banget itu. Padahal kalau lihat sejarahnya atau apanya itu juga belajar dulu lah. Kita perhatiin dulu, kita kenalin dulu medannya dulu, ceritanya apa, sejarahnya apa. Belum tentu kita yang merusak itu bisa bikin seperti itu, nggak bisa. Iya. Itu doang. Itu kayak bisa dibilang cagar budaya kali ya. Iya. Dan seharusnya di peninggalan nenek moyang kita ya kan. Berarti nenek moyang kita seorang pendaki Bang. Iya, bukan pelaut. Itu. Karena peninggalannya di situ. Iya, salah satunya di situ. Masih kadang gedek juga tuh bentuk lope-lope atau enggak misalkan Amel pernah di sini tanggal berapa ya kan? Sumar Love Adi kan. Iya. Terus juga ada tuh yang masalah batu disusun tuh. Kadang gue agak risih juga sih gitu. Yang misalkan yang tadi bukan vandalisme kayak diukir-ukir gitulah, kayak disusun-susun tapi bentuknya nama mungkin karena kebutuhan apalah. Terus ada juga yang nulis kertas gini. Iya. Boleh, tapi sampah yang bekas itu lo bawa turun gitu. Iya, bawa turun. Jangan digeletakin gitu aja kan. Ada sempat kertas HVS tulisan-tulisan apa tuh berserakan itu. Orangnya nggak ada. Jadi kan lucu. Jadi kayak di gunung itu
tanpa kalian tanpa ada sentuhan tangan manusia tuh diindah gitu. Jangan diapa-apain lagi gitu. Tinggal dijaga dan juga dirawat, itu aja intinya mah. Oke. Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, mungkin lo punya yel-yel gak Bang? Yel-yel. Ini dia ya, paling yel-yelnya cuma ngingetin doang sih. Oh iya, bisa kali ini. Ngingetin apa Bang? Ini pasti ngingetin yang pertama ya vandalisme ini. Oh, vandalisme. Karena itu buruk lah. Citra kita di mata wisatawan asing bahkan lokal juga yang lainnya baru datang ke tempat itu. Wah, seperti ini Gunung Indonesia. Iya. Dari sampahnya, dari coret-coretan, dari apapun itu bikin citra kita jelek sebenarnya. Terus juga mengenai jalur. Jalur kalau ditetapkan, lewati jalur itu. Jangan kita buka jalur atau kita mungkin ya nekat, wah aman nih seperti ini. Nggak taunya dengan pemikiran kita itu ada kemungkinan yang negatif akan jadi ke kita, akan berimbas ke kita. Kadang memang EQ sama EQ itu beda. Kalau EQ mungkin intelligence kita oke lah, tapi EQ lo harus jaga. Emosional lu harus jaga, ego lu harus dijaga, karena di ego itu kadang udah semuanya itu bahkan bisa mengalahin atau menghancurkan EQ kau itu sebenarnya. Dan yang pasti satu lagi juga ya salam tak kasat mata, udah itu aja. Salam tak kasat mata, oke. Itu menyinggung tentang vandalisme, memang kita harus jaga alam Bang ya. Ya. Karena ketika kita menjaga alam akan menjaga kita juga kan. Pasti, gitu kan, mungkin dari bencana longsor dan sebagainya gitu kan. Itulah teman-teman semua memang peduli terhadap lingkungan tuh nggak cuma naik gunung, tapi di lingkungan rumah kalian masing-masing juga tuh harus diterapkan gitu. Jadi jangan sampai ketika naik gunung sok-sokan bersih, buang sampah di bawah, tapi ketika di rumah berantakan lagi gitu kan. Tapi minimal puntung rokok tuh. Itu. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Ganis udah kedua kalinya datang ke Semarang ke studio kita. Jauh-jauh dari Jogja naik sepeda. Sepeda ontel kita. Masih ada tuh ya? Masih ada ya? Masih. Sepeda ontel tuh kalau dipoles lagi lumayan tuh Bang harga Bang. Iya, cuma itu kayaknya nggak dijual deh. Itu memang sekarang ini sama bapak tuh digantung di rumah sepeda ontelnya. Oh. Karena memang sekarang bapak tuh kalau di sana senengnya naik Vespa. Vespa digantung juga. Oh, jangan susah kalau gantungnya. Oh, iya. Asal Bang Sumar pengen bantuin ngangkat nggak? Oh iya. Boleh juga. Jadi PR juga buat gue ya. Iya. Gimana ya? Oke, gue tutup dulu Bang ya. Siap. Jadi kemana-mana nih kalau ngobrol sama Bang Ganis. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ganis ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Merbabu, Merapi, ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Ganis. Thank you Bang. Siap. Aman. Bungkus.